Salam bagi para penonton sekalian, terutama salam bagi Pak Hendrawan selaku dosen game programming. Video ini adalah presentasi UTS game programming saya. Tujuan dari video ini adalah memenuhi penilaian UTS mata kuliah game programming. Berikut ini adalah proyek game mesh saya. Game yang saya buat ini cukup sederhana, sebuah game mesh biasa. Game mesh ini memiliki tema supermarket, bisa dilihat dari aset-asetnya ini. Terlihat seperti sebuah supermarket. Cerita dari game bermula pada tokoh utama yang pada awalnya hanya menumpang menggunakan kamar kecil pada supermarket. Kemudian setelah ia selesai, ia harus keluar dari supermarket tanpa berlama-lama. Game yang saya buat akan memiliki dua jenis ending. Pertama adalah menang, di mana player berhasil mencapai bagian kasir dari supermarket, yaitu bagian jalan keluarnya. Kemudian ada ending yang kalah apabila player mencapai bagian penjualan ranjang di sini dan bagian penjualan furnitur di sebelah sini. Kedua bagian ini merupakan ending kalah bagi player. Tanpa berlama-lama lagi, saya akan mempresentasikan gameplay dari game mesh saya. Sebelum itu, kita harus membuka map dari main menu terlebih dahulu, lalu kita play. Nah, ini dia tampilan main menu game saya. Judulnya adalah Lost in Supermarket ya. Terdapat dua buah button di sini, yaitu button play dan exit. Play untuk memainkan game dan exit untuk keluar dari game. Cukup sederhana. Mari kita tekan tombol play. Setelah ditekan tombol play, maka kita dimasukkan ke dalam level dari game yang sesungguhnya. Di sini saya akan langsung peragakan ending yang menang, di mana player berhasil mencapai bagian kasir dari supermarket. Saya sudah cukup hafal dengan pola dari mesh-nya, jadi pencarian jalan keluar ini cukup cepat. Setelah mencapai kasir, maka player akan dialihkan ke pesan menang, tampilan menang. Nah, ini dia tampilan menangnya, karena player sudah berhasil mencapai kasir. Ya, ini tampilan main menunya. Setelah ditekan tombol return tadi, player dapat kembali bermain dengan menekan tombol play atau keluar dari game dengan tombol exit. Ini saya coba bermain lagi. Jika bermain lagi, game akan reset ya. Player akan kembali ini dispawnkan ke dekat toilet. Player dapat kembali bermain. Sekarang saya akan peragakan ending yang kalah apabila player mencapai bagian furnitur ya. Nah, ini dia pesan yang diberikan apabila player mencapai bagian furnitur. Di sini player menghabiskan banyak sekali uang untuk sebuah sofa yang benar-benar nyaman. Karena itu bagian ini adalah bagian yang kalah, ending yang kalah. Ya, selanjutnya saya akan memperagakan ending yang terakhir, di mana player pergi ke bagian jualan ranjang, jualan kasur. Nah, ini perjalanannya cukup panjang untuk yang bagian kasur ini. Nah, kita sudah sampai. Nah, ini pesan yang diberikan apabila player mencapai bagian penjualan kasur, dia terjebak di bedroom section ya. Dan dia mencoba sebuah kasur dan tidur sampai esok harinya. Ini ending kalah yang kedua. Berikutnya yang terakhir adalah tombol exit ya. Apa yang dilakukan tombol exit ini sederhana, yaitu untuk keluar dari game. Itu saja. Ada beberapa hal yang saya nikmati dalam pembuatan proyek game ini. Yang pertama adalah bagaimana saya bisa mengcustomize aktor yang dikendalikan oleh player. Saya bisa mengatur seberapa cepat aktor tersebut berjalan, seberapa tinggi dia bisa lompat juga, bagaimana pergerakannya di sebuah map. Berikutnya saya juga menikmati merancang tata letak dari mesh ini. Saya menikmati membuat asetnya juga. Ini sebenarnya untuk tiap rak ini saya buat sendiri berdasarkan aset yang apa adanya yang bisa saya temukan ya. Ini saya buat blueprintnya sendiri di sini untuk rak 1 dan rak 2.
Kesulitan yang saya hadapi dalam pembuatan proyek game ini adalah pada pencarian aset ya. Karena aset yang berkaitan dengan supermarket itu jarang ditemukan di marketplace-nya Unreal Engine 4, sehingga saya harus mencari dengan teliti dan ya saya akhirnya menemukan beberapa aset yang berguna bagi game saya ini. Kemudian saya juga mengalami sedikit kesulitan dalam penataan lightingnya, karena untuk lighting indoor ini cukup tricky, namun ya bisa saya atasi, jadi tidak menjadi masalah besar pada akhirnya. Demikian presentasi hasil kerja saya memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam presentasi ini. Saya terbuka untuk menerima masukan dari penonton-penonton sekalian. Terima kasih sudah menonton video ini dan semoga bisa bermanfaat.